Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian untuk kita mencoba memahami pesan-pesan Allah dengan harapan kita bisa merenungkan maknanya dan bisa menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa meniru Rasulullah SAW bahwa akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Perkara itu mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah bersumpah dengan waktu pagi atau siang hari dan malam hari untuk meyakinkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidak membencinya dan tidak meninggalkannya. Dan Allah meyakinkan kepada Rasulullah SAW bahwa kehidupan yang bagian akhir dari Rasulullah SAW akan lebih baik dibanding dengan kehidupan bagian yang pertama. Kemarin sudah kita bahas sampai dengan ayat 4 bahwa Allah meyakinkan kehidupan yang bagian akhir dari Rasulullah SAW itu lebih baik daripada kehidupan bagian yang pertama. Kemarin saya kutip dari pendapat atau penafsiran Ibnu Katsir, seorang tokoh tafsir yang sangat disegani oleh para ulama karena beliau selalu berusaha menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain dan hadis. Menurut beliau, al-akhirah di sini adalah kehidupan di akhirat, dan al-ula di situ adalah kehidupan di dunia. Tapi kalau kita melihat contoh di ayat-ayat berikutnya, seperti di ayat 6, 7, dan 8, Allah memberi contoh kehidupan Rasulullah di dunia. Bagian akhir dari kehidupan Rasulullah di dunia itu lebih baik daripada bagian pertamanya. Misalnya, di bagian pertama Rasulullah itu anak yatim. Anak yatim yang tidak mempunyai seorang bapak dan bahkan kemudian ibunya pun meninggal, tapi Allah melindunginya. Jadi bagian yang sangat awal itu Rasulullah tidak ada tempat bergantung secara lahiriah, kemudian dilindungi oleh ibunya, pamannya, ibunya, kakeknya, dan pamannya. Begitu pula di bagian awal dari Rasulullah, Rasulullah itu kebingungan bagaimana cara membenahi kehidupan masyarakat yang sesat saat itu. Kemudian Allah memberi petunjuk dengan memberi wahyu. Juga di bagian awal dari Rasulullah itu miskin, tapi bagian akhir
Rasulullah itu kaya. Jadi contoh-contoh di 3 ayat ini menunjukkan walal akhiratu khairul laka minal ula, itu tidak hanya di akhirat saja dibanding dengan dunia, tapi bahkan di dunia saja bagian akhir itu lebih baik daripada bagian awal. Nah, ini kalau kita pelajari untuk kita, ketika kita saat ini sedang menderita atau sedang mengalami kesulitan, jangan putus asa. Karena kalau kita tetap bertakwa dan sabar, maka insya Allah di bagian akhir dari kehidupan kita akan lebih baik. Jadi pendapat Ibnu Katsir kita pakai bahwa kalau kita berpegang teguh pada ajaran Allah dan kita melaksanakannya, maka kehidupan kita besok di akhirat akan lebih baik daripada di dunia. Dan kita juga mengambil pelajaran dari ulama yang lain, bahwa kalau kita bertakwa dan bersabar, maka kehidupan kita di dunia ini bagian akhir akan lebih baik daripada bagian awal. Jadi ketika kita sekarang menghadapi berbagai cobaan, kita punya harapan bahwa insya Allah kesulitan-kesulitan ini akan usai. Misalnya ada badai, badai itu nanti suatu saat akan berlalu. Ada ujian yang kita derita sekarang, nanti ujian itu insya Allah tidak lama lagi akan berlalu. Nah, terus Allah meyakinkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardoh. Sungguh Allah akan memberimu, Tuhanmu akan memberimu fatardo, sehingga atau maka kamu akan ridho. Ya, wala saufa, dan sungguh akan yu'tika, memberi kepadamu rabbuka, Tuhanmu, fatardo, maka atau sehingga engkau akan ridho. Ya. Kata depan di sini, apa pengertian future, masa depan di sini Allah gunakan saufa. Biasanya para ahli bahasa membedakan antara akan yang dinyatakan dengan sayaqulu sufaha, dan yang dinyatakan dengan saufa. Itu bedanya, kalau saufa itu masa depan agak jauh, sedangkan kalau itu masa depan langsung atau immediate future. Immediate future, masa depan yang langsung. Tapi di sini Allah menggunakan saufa, berarti bisa membutuhkan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, artinya kalau kita ambil pelajaran, kita jangan terlalu buru-buru putus asa. Mungkin kalau kita bersabar, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun nanti akan membaik. Saya tadi mengatakan kalau kita bertakwa dan bersabar, itu di Al-Quran setidaknya 2 kali disebutkan bahwa kalau kamu bertakwa dan bersabar, apapun rekadaya orang lain untuk menjerumuskan kamu itu tidak akan efektif, tidak akan membahayakan kamu. Juga kalau kamu bertakwa dan bersabar, maka Allah akan tidak membuat usahamu sia-sia. Dan itu dua usaha itu, takwa dan sabar, itulah yang diterapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf itu penderitaannya, kalau kita yang menjalani, itu penderitaan yang luar biasa. Tetapi Nabi Yusuf menjalannya tanpa kesan menderita. Pedomannya itu. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Nabi Yusuf kepada kakak-kakaknya. Dan itu dicantumkan di dalam Al-Quran, berarti itu pelajaran bagi kita. Nah, tadi saya sebutkan, kalau Ibnu Katsir menyebutnya akhirat, bagian akhir itu alam akhirat. Bagian depan itu dunia.
Tapi para ulama yang lain menyebut tidak hanya akhirat dan dunia, tapi kehidupan di dunia pun juga demikian. Oleh karena itu saya mencoba mengaitkan ayat ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Saya ambilkan 3 contoh saja, yang mudah-mudahan 3 contoh ini sudah mewakili. Yang pertama, pemberian selama Rasulullah masih hidup di dunia. Pemberian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dunia ini luar biasa. Yang kita bayangkan kalau kita itu menjadi Nabi Muhammad, kita akan merasa betul-betul ridho. Ya, jadi kalau Allah menyebut wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, pemberian Allah di dunia ini akan membuat Rasulullah ridho. Luar biasa, tidak ada manusia siapapun termasuk para nabi yang mendapatkan kenikmatan semacam ini di dunia. Dan juga nanti akan saya tunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika kita di padang mahsyar. Sebelum orang-orang masuk ke surga dan atau neraka, Rasulullah diberi oleh Allah pemberian yang tidak diberikan kepada siapapun, termasuk para nabi. Nabi siapapun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak mendapatkan pemberian itu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan itu. Itu di padang mahsyar. Kemudian ketika orang-orang pada masuk surga, di situ masih ada pemberian oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW yang juga luar biasa. Jadi kalau begitu, saya mengambil contoh keterangan Ibnu Katsir benar. Ada kok contoh pemberian Allah ketika di mahsyar dan di akhirat. Ada. Dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah semasa hidupnya Rasulullah juga ada. Jadi dengan demikian saya mengukuhkan bahwa pendapatnya Ibnu Katsir benar dan pendapatnya para ulama-ulama yang lain juga benar. Nah, saya mengemukakan pihak-pihak yang ini sebagai benar. Saya sebenarnya ingin mempromosikan, ya bahasa politiknya ingin mengkampanyekan supaya kita menghormati para ulama. Ya. Kalau ulama berbeda pendapat, kita hormati. Kita jangan menghormati sebagian ulama, tapi kita mencemooh ulama lain. Kita tidak lebih pintar daripada ulama-ulama itu. Jadi kalau ada ulama yang berbeda pendapat, mana yang kita merasa kita ambil tanpa menyalahkan atau mendiskreditkan ulama yang lain. Ya, itu saya mengajak dengan demikian, maka kita bisa bersatu padu umat Islam, Tuhan kita satu Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kitab kita Al-Quran. Saya mohon maaf, ingin mengkampanyekan ini terus-menerus, karena orang Islam terutama di Indonesia ini, itu terpecah belah. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Itu selalu diusahakan dipecah supaya kita tidak mempunyai kekuatan sebagaimana kita mempunyai kekuatan zaman para khulafa ur-rasyidin. Ya. Waktu itu kita masih bisa bersatu, tapi kemudian terpecah. Dengan perpecahan itu maka umat Islam menjadi lemah. Saya ambilkan contoh ini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika di dunia. Ini kita bisa baca di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah ini kalau kita teliti dari sejarah Nabi Muhammad SAW, itu dari waktu ke waktu banyak sekali. Mulai dari Perang Badar. Perang Badar itu sebenarnya Rasulullah tidak bermaksud mengajak perang. Pada saat itu, para sahabat muhajirin
Para sahabat Muhajirin itu kan terusir dari rumahnya, mereka tinggalkan hartanya, rumahnya mereka tinggal, hartanya mereka tinggal, pekerjaannya mereka tinggal untuk pindah ke Madinah, menghindari penganiayaan orang-orang kafir, dan harta-harta itu dirampas oleh orang-orang kafir, oleh tokoh-tokoh Makkah. Kebetulan tokoh-tokoh Makkah itu berdagang ke Syam. Lalu para sahabat muhajirin ini yang dari Makkah ingin menagih dengan ingin menemui mereka di waktu perjalanan menuju ke Syam. Ternyata ketika mereka berangkat, para sahabat ini terlambat, sudah kelewat. Lalu terus ditunggu pulangnya. Waktu pulangnya dicegat. Nah, waktu dicegat ini, pimpinan pedagang ini, Abu Sufyan, kirim utusan, bilang kepada teman-teman mereka bahwa kita dicegat oleh orang-orang, oleh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Abu Sufyan kirim kabar begitu, Abu Jahal yang naik hitam, ayo kita perang. Lalu dalam waktu mendadak seperti itu dia mengerahkan pasukan untuk menyerbu Madinah. Itu di luar dugaan. Tapi jumlah pasukan mereka jauh lebih banyak, 3 kali lipat dari pasukannya Nabi Muhammad. Dan betul-betul tidak siap. Pedangnya, jumlah pedang yang mereka miliki pun kurang dari jumlah orangnya. Sehingga ketika perang, nanti kalau yang capek di depan mundur, yang diganti bekal oleh yang lain untuk maju. Pasukan kuda, kudanya 2. Hanya ada 2 kuda yang ada. Jadi memang betul-betul tidak siap. Tapi Allah yang membuat skenario, layani, layani. Dengan skenario itu, Allah menolong mereka, lalu bisa membuktikan bahwa, nah, kamu sedikit bisa menangkan. Yang penting kegigihanmu, kesabaranmu. Itu waktu itu anjurannya, satu orang harus bisa mengalahkan atau menandingi 10 musuh waktu itu. Dan mereka tangguh. Ya. Dan ternyata menang. Nah, kemenangan ini memperbesar, memperkuat moral mereka. Ya, moral. Kalau tulisannya itu bukan moral saja, tapi moral. Itu kasih semangat juangnya. Itu menjadi naik. Nah, dengan confidence, PD semacam itu, mereka siap kalau suatu saat akan diserbu lagi. Dan memang betul-betul mereka menyerbu. Menang, 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 akhirnya memang di Uhud hampir kalah, tapi akhirnya kan bisa berbalik. Ya. Sehingga akhirnya orang-orang Islam itu menjadi disegani. Dengan disegani itu, maka puncaknya ketika Rasulullah itu mengirim pasukan ke Makkah untuk menyerbu ke Makkah. Jadi kebalikan, biasanya Makkah menyerbu ke Madinah, lalu kemudian Rasulullah berbalik, mengirim pasukan menyerbu ke Makkah. Tapi hal yang luar biasa, kecerdasannya Rasulullah dan ketaatannya Rasulullah kepada Tuhannya. Bagaimana kita menyerbu Makkah, menaklukkan mereka, tapi tanpa tumpah darah. Wah, itu kalau kita mempelajari, Masya Allah, luar biasa itu. Ya, bisa memenangkan tapi tanpa tumpah darah. Ya, disebut Fathu Makkah. Nah, di sini idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah itu sudah tiba dan terbukalah Makkah. Atau orang sering mengartikan tunduknya Makkah atau takluknya Makkah. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris juga disebut conquer. Conquer itu menaklukkan. Tapi kalau dikatakan menaklukkan tanpa tumpahan darah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang pada masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong. Sebelum Fathu Makkah saja sudah banyak orang yang masuk Islam. Begitu Makkah takluk, maka orang berbondong-bondong
pada masuk Islam. Termasuk orang Mekah sendiri. Ketika Mekah itu sudah takluk, Rasulullah tinggal di sana sekitar 17 sampai 19 hari. Ada yang mengatakan 17 hari, ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 19 hari. Selama Rasulullah berada di Makkah, ternyata orang-orang kafir Taif berusaha menyerbu. Serbuan yang semacam ini serbuan preemptif. Jadi mumpung mereka lengah, diserbu di Mekah. Jadi pasukannya Rasulullah berada di Mekah, diserbu oleh orang pasukan dari Taif. Dengan suatu taktik yang berbeda dengan biasanya. Ya, karena waktu itu pemimpinnya anak muda, umur 30-an, lalu eh, dinasihati oleh seorang yang sangat tua. Kalau kamu berhadapi pasukannya Muhammad, pasti kalah. Kalau kamu kepengen menang, caranya pakai ambush. Ambush itu penyergapan. Jadi tentaramu sembunyi dulu, kemudian ketika tentara pasukannya Nabi Muhammad itu masuk, maju, tiba-tiba kamu menyerbu mendadak. Nah, masuk Islamnya mendadak apa secara berbondong-bondong orang Mekah itu serentak begitu Rasulullah di situ hampir semuanya masuk Islam. Nah, ketika mereka hampir semuanya masuk Islam, langsung siap membela Rasulullah dalam peperangan. Lalu ketika perang menghadapi orang Taif ini, pasukan Mekah, orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam 1-2 hari ikut perang. Bisa kita bayangkan, mereka kan masuk Islamnya kan imannya belum dalam. Mungkin belum masuk benar-benar, hanya ikut-ikutan. Lalu ikut perang. Ketika perang, di ambush tadi, disergap. Takut mereka, langsung mundur. Pada mundur sampai Rasulullah sendirian hanya dengan beberapa orang. Rasulullah dengan Abbas, pamannya, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Lalu terus Rasulullah bilang pada pamannya Abbas, Abbas suaramu lantang, teriak, panggil sahabat Muhajirin dan Ansor. Nah, kalau Muhajirin dan Ansor ini kan pasukan yang memang tangguh dari awal. Panggil Muhajirin dan Ansor. Maju mereka. Jumlahnya tidak banyak. Tapi karena mereka tangguh, mereka bisa mengalahkan pasukan Taif bubar. Bukan hanya bisa mengalahkan pasukannya. Ini pimpinan perangnya atau komandannya Taif itu semangatnya tinggi tapi nekat. Bukan pemberani, tapi nekat. Jadi berani dan nekat itu beda. Ya. Kalau orang Islam harus berani, tapi tidak boleh nekat. Ini orang Taif nekat. Nekatnya apa? Dia menginstruksikan semua penduduk Taif harus ikut. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun anak-anak. Supaya apa? Supaya ketika perang, ini semua ada di sini kok. Di rumah nggak ada keluarga lagi. Kalau di rumah ada keluarga kan, wah kalau aku mati di sini keluarga aku bagaimana nih? Gitu kan? Juga semua harta harus dibawa. Waktu itu benda mati itu emas perak di bawah. Kan duit uang zaman itu kan emas dan perak. Binatang-binatang ternak semua dibawa. Kambing, unta, sapi dibawa semua. Supaya apa? Kamu mau pulang, pulang kamu nggak punya apa-apa. Ini semuanya ada di sini. Jadi kamu nggak usah gentar, nggak usah kepengen pulang. Maju perang. Rasulullah dikabari bahwa kan selalu ada mata-mata. Rasulullah mereka mengerahkan seluruh keluarga dan hartanya. Rasulullah komentarnya, itu jadi ghanimah itu nanti. Jadi ghanimah itu. Benar, begitu pertempuran berlangsung, mereka lari tunggang langgang, semua hartanya ditinggal di situ. Mendadak orang-orang Islam menjadi kaya raya. Nah, Rasulullah sendiri, menurut Al-Quran,
Rasulullah itu mewakili Allah akan mendapatkan 1/5 atau 20% dari ghanimah. Itu bagian Allah dan Rasulnya. Itu 20%. Nah, kalau namanya Allah dan Rasulnya, Rasul itu kan mewakili Allah. Allah tidak butuh. Jadi Rasulullah itu kalau menerima ghanimah bukan untuk kekayaan sendiri, dibagi kepada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian ghanimah karena partisipasinya dalam perang. Karena ada orang-orang yang tidak ikut perang karena tua, karena wanita, karena anak-anak. Itu kalau tidak ada bagian milik Allah dan Rasulnya, mereka nggak dapat. Jadi Allah begitu bijaksana, ghanimah 20% harus diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah itu menyerahkan itu kepada orang-orang. Nah, itu ada satu cerita yang Masya Allah, luar biasa. Misalnya, ada orang Badui, orang perkampungan di luar Taif, di luar Makkah. Waktu itu sudah mulai perjalanan pulang. Terus pimpinan perkampungan itu atau suku di situ melihat bagian Rasulullah. Kambingnya saja itu antara bukit satu dengan bukit lain. Jadi yang digambarkannya itu antara bukit satu dengan bukit lain. Itu ribuan. Terus si orang Badui ini melihatnya sambil melongo. Melongo itu kan, kamu heran ya? Kamu heran ya? Rasulullah bertanya begitu. Iya, masa sebanyak itu? Itu bagian untuk kamu. Iya. Emangnya kamu heran? Iya. Ambil semuanya untuk kamu. Kaget dia. Heh, apa benar untuk kami? Iya, ambil semua. Bawa pulang. Digiringlah kambing yang ribuan itu bawa pulang. Begitu sampai di kampungnya, aku ketemu orang yang tidak takut miskin. Dia seorang nabi. Ayo semuanya masuk Islam. Langsung orang sukunya dia itu datang semuanya menghadap kepada Rasulullah, mereka menyatakan Islam. Ya. Jadi masuk Islamnya itu berbondong-bondong, wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Belum lagi ketika perjalanan pulang dari Makkah ke Madinah, waktu itu orang-orang Madinah, orang Ansor sudah khawatir nih. Wah, ini Rasulullah itu sudah memenangkan di Mekah. Di Mekah ini kan rumahnya dia dulu di Mekah, keluarganya juga di Mekah. Jangan-jangan dia tinggal di Mekah, tidak mau pulang ke Madinah. Rasulullah dengar itu. Rasulullah dengar itu. Kamu kira saya akan tinggal di Mekah? Saya mau kembali ke Madinah. Nah, tenang mereka. Terus pulang. Rasulullah itu masih mempunyai banyak kambing lagi. Kambing dan unta. Terus pulang di perjalanan, di tengah-tengah jalan itu ada saja kelompok orang yang menemui Rasulullah dan masuk Islam. Rasulullah, kami beriman kepada Allah dan juga menyaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Begitu menyatakan syahadat, ini Pak pulang. Hampir ratusan Pak, riba pulang. Terus ada orang sahabat yang ngomong di belakang, kalau itu orang-orang dapat kambing, kita dapat apa? Orang itu enak aja, syahadat langsung dapat kambing, kita dapat apa? Rasulullah, Rasulullah mengatakan, kamu yang mengatakan kalau mereka dapat kambing, kita dapat apa? Kamu tidak ridho. Mereka pulang membawa kambing. Kamu pulang membawa Rasulullah. Pilih mana? Langsung nangis semua. Jadi betapa hebatnya Rasulullah memilih kata-kata yang bisa menyentuh hati. Mereka pulang membawa kambing. Kamu pulang membawa Rasulullah. Apakah kamu tidak ridho? Nah, itu kenikmatan yang besar sekali itu di dunia, ya. Dan setelah itu kan tahun ke-8. Tahun ke-8 mestinya
tahun ke-9 Rasulullah sudah punya kesempatan pergi haji karena sudah aman Mekah. Tapi pada tahun ke-9 Rasulullah tidak pergi haji. Yang para sahabat pada pergi haji ya, dengan senang hati karena sudah terbuka dipimpin oleh Abu Bakar. Lalu Rasulullah menyebut Abu Bakar menjadi Amirul Hajj. Jadi kata istilah Amirul Hajj itu dimulai pada zaman Abu Bakar diperintah oleh Rasulullah menjadi pemimpin haji. Sekarang Amirul Hajj, Menteri Agama. Kalau namanya Amirul Hajj berangkat bareng, menderita bareng, makan bareng. Sekarang Amirul Hajj datangnya belakangan, pulangnya duluan. Tempatnya mewah. Apaan itu? Dan tidak membimbing. Sekarang ini Amirul Hajj tidak membimbing sama sekali, yang membimbing anak buah. Kalau Abu Bakar itu kan membimbing benar. Jadi istilahnya diambil, tetapi tugasnya tidak diambil. Nah ini kenikmatan juga karena orang-orang bisa pergi haji dengan aman. Baru tahun berikutnya Rasulullah itu pergi haji. Nah ada yang memberikan penjelasan bahwa pada saat itu pada zaman jahiliyah orang-orang Mekah itu menambah jumlah bulan. Ya. Bulan itu kan 12. Lalu mereka menambah satu periode lagi yang sebenarnya tidak disebut bulan. Satu periode itu hanya puluhan, belasan hari begitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggeser bulan haram. Bulan haram kan ada 4. Ya. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah yaitu Rajab. Di bulan haram ini dilarang perang. Nah, orang Mekah geser waktu bulan haram ini kalau mereka pengen perang. Nah, ketika tahun ke-9, waktu ini, waktu di Arafahnya itu tidak tepat dengan hitungan-hitungan yang normal. Nah, ketika tahun ke-10, hitungannya persis sama dengan aslinya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu seperti itu, lalu Rasulullah haji. Nah, itu kebijaksanaan Rasulullah. Ada kesempatan pergi haji tahun ke-9, tapi tidak dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan tahun ke-10, yang tanggalnya itu pas. Sehingga dari itu kan menjadi sunnah Rasul. Ya. Sunnah Rasul kalau namanya haji, wukuf di Arafah mesti tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kayaknya itu kayak pulang punya skenario sendiri. Pulang dari Mekah, haji, Dzulhijjah, lalu di Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat hanya 2,5 bulan setelah haji. Kenapa Rasulullah di saat itu? Rasulullah dipanggil oleh Allah itu pasti puncak-puncaknya. Puncak kesuksesan. Kesuksesan yang digambarkan di surat An-Nasr ini. Puncak kesuksesan, wafat. Bandingkan kalau misalnya Rasulullah umurnya sampai 95, sampai 100, sampai pikun. Misalnya sampai pikun. Orang kan akan mengatakan, ini pikun, tapi dia mantan Nabi. Bukan jelek namanya. Jadi kalau kita nanti suatu saat siapa tahu kita atau anak kita jadi presiden, jangan turun ketika pikun. Ya. Turun itu ketika di puncak-puncaknya nanti akan diingat dengan baik. Ya. Itu apa namanya kebijaksanaan Allah memanggilnya itu justru di puncak-puncaknya ketika Rasulullah pergi perang pun masih sanggup. Ini pemberian di dunia, pemberian di padang mahsyar. Pemberian di padang mahsyar ini juga luar biasa karena para nabi yang lain pun tidak diberi oleh Allah. Ini saya ambilkan hadis yang pendek dulu. Sebenarnya ceritanya itu hadis yang panjang. Kalau saya cantumkan di slide tidak akan terbaca.
Abdullah bin Umar bercerita, Inna nasa yasiruna yawmal qiyamati jutha kullu ummatin tadba'u nabiyaha. Besok kelak itu di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan, maka orang-orang itu bangkit dari kematian yang semula itu bangkai. Lalu setelah mereka bangkit, mereka mengikuti nabi masing-masing. Ya, kelompok mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Nuh dan sebagainya. Yaquluna ya fulan isfa ya fulan, ya fulan isfa. Umat-umat Nabi ini pada minta kepada Nabi masing-masing, syafaati dong kami, syafaati dong kami. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan di mahsyar itu namanya syafaat. Hatta tantahiyah syafa'ah ilan nabi, ternyata semua nabi-nabi itu tidak sanggup memberi syafaat. Akhirnya mereka semua pada datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fadzalika yauma yab'atsuhullahul maqamal mahmud. Nah, hanya Nabi Muhammad saja yang bisa memberi syafaat, dan posisi itu karena luar biasa, melebihi dari para nabi, maka posisi atau jabatan yang semacam itu disebut oleh Allah al-maqamal mahmud. Kalau kita membaca doa setelah adzan, itu kan wab'atsu maqamam mahmuda. Nah, kalau di doa kita maqamam mahmuda pakai tanwin. Kalau di sini al-maqamal mahmud sama, ya. Tempat posisi yang terpuji. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatakan bahwa kalau ingin mendapatkan syafaat dari beliau, kita dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad setelah azan. Nah, ini ada hadis yang panjang. Saya cantumkan, maksud saya supaya bapak-bapak, ibu-ibu nanti di rumah kan semuanya sudah dapat materi dari Pak Andi. Itu kalau di rumah nanti bisa dibuka, diperbesar, atau mau di print, untuk hadisnya panjang sekali. Ini ceritanya kurang lebih begini. Mereka setelah minta pada mereka itu pada kebingungan karena di padang mahsyar itu mereka menunggunya lama, dan itu tanah lapang luas sekali, nggak ada tanaman-tanaman. Matahari itu panas teriknya itu luar biasa panasnya, sehingga digambarkan ya ada orang yang keringatnya itu sampai berapa senti dari kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke lehernya, saking banyaknya keringat. Nah, pada saat seperti itu mereka menunggu, kepingin dipercepat proses hisabnya. Supaya dipercepat ini, mereka minta tolong kepada para nabi, supaya para nabi itu mohon kepada Allah dipercepat. Pertama-tama mereka setelah mereka bingung, ayo kita pilih yang pertama, atau kepada kakek kita yang pertama, yaitu Adam. Mereka ketemu Nabi Adam. Adam, tolong dong, syafaati kami, minta kepada Allah. Nabi Adam bilang, hari ini Allah itu murka, semurka-murkanya. Allah tidak pernah murka seperti hari ini, dan tidak akan pernah murka seperti ini setelah ini. Setelah hari ini, tidak akan pernah murka seperti ini. Saya tidak bisa. Saya pernah berbuat salah. Aku pernah dilarang makan dari suatu pohon, tapi aku langgar. Pergilah ke Nuh. Pergi ke Nabi Nuh. Cari, ketemu. Nuh, engkau kan bapaknya para nabi juga. Engkau kan dekat dengan Allah, dan engkau tuh dipuji oleh Allah dan sebagainya. Terus Nabi Nuh bilang, aku tidak pada posisi bisa memberi syafaat karena aku pernah berdoa untuk kecelakaan umatku. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Tapi yang beriman hanya sedikit. Digambarkan di Al-Quran, udah Nuh,
itu kamu bikin kapal saja, nanti pengikutmu semua suruh naik situ. Orang lain tidak akan ada lagi yang masuk iman. Yang beriman hanya orang-orang yang sekarang beriman. Nah, terus eh, Nabi Nuh ketika hampir ketika bencana itu datang, yaitu banjir, Nabi Nuh mohonnya kepada Allah, ya Allah, itu tuh orang-orang kafir selalu menentang Engkau Allah. Dan kalau mereka punya anak pun, anak mereka juga kafir menentang Engkau. Habiskan mereka semua, habiskan mereka semua. Nah, itu Nabi Nuh mengatakan, aku pernah mohon kepada Allah untuk kehancuran umatku, aku tidak bisa. Ke Ibrahim saja, ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, Allah hari ini murka, semurka-murkanya. Seperti tadi, ya. Kalau kita baca hadisnya itu diulang sama kalimatnya para nabi itu. Aku pernah berbuat salah. Aku pernah beberapa kali berbohong. Beliau mengatakannya beberapa kali, ya. Antara lain ketika beliau itu menghancurkan patung-patung, ditanya, Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan ini? Tanya saja kepada yang paling besar ini. Dia satu-satunya yang masih ada kan? Nah, terus mereka bilang, bagaimana kita bicara dengan patung? Mereka nggak bisa bicara. Lalu terus bilang, ya kalau dia tidak bisa apa-apa, kenapa kamu sembah? Tapi dia benar bahwa itu tidak bisa disembah. Tetapi dia mengaku bersalah. Kalau para ulama suka, mungkin beliau mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nah, itu kalau kita membacanya, bal fa'alahu kabiruhum hadha, kabiruhum itu fa'il, subjek pelaku. Yang melakukan penghancuran ini yang paling gede. Tapi kalau membacanya di pakai pos berhenti di bal fa'alah kabiruhum hadza menjadi dua kalimat. Kalau menjadi dua kalimat bal fa'alah memang Ibrahim yang menghancurkan. Kabiruhum hadza, patung yang paling besar itu ini. Nah, tapi Nabi Ibrahim di kesempatan itu mengaku aku berbohong. Misalnya lagi pernah berbohong ketika Raja Raja Namrud atau siapa itu yang karena dia waktu di perjalanan itu dicegat oleh pasukannya kerajaan, terus diperiksa. Ibu Sarah itu disembunyikan di bagasi. Bagasinya zaman itu kan keranjang, ditutup. Kemudian waktu itu raja minta begitu ada wanita cantik harus diserahkan kepada raja. Dibongkar bagasinya, wah, ada wanita cantik, ini harus diserahkan kepada raja. Bawalah kepada raja, terus Nabi Ibrahim ditanya, ini siapa nih? Saudaraku. Istrinya kesel. Kenapa bilang saudara? Kan aku istrimu. Tapi diam aja dia. Nah itu dianggap bohong. Ya. Dianggap bohong. Jadi Nabi itu sekecil itu nggak boleh. Ketika sudah selesai, Nabi Ibrahim ditanya oleh istrinya, Ibu Sarah, kenapa sih kok kamu mengatakan saudara? Iya, kalau aku bilang kamu istriku, rajanya kan kepingin mengawini kamu. Kalau dia tahu kamu istriku, aku dibunuh supaya aku tidak merebut berebut dengan dia untuk mendapatkan kamu. Jadi aku bilang saudara, saudara kan saudara seiman. Jadi saudaraku saudara seiman gitu. Jadi sebenarnya tidak bohong juga, tapi tetap tidak bisa dipakai sebagai alasan tidak atau mengurangi reputasi beliau untuk bisa memberi syafaat. Pergi aja ke Musa. Nabi Musa juga begitu. Aku pernah membunuh orang, nggak bisa. Isa saja. Ke Isa, Nabi Isa mengatakan, aku tidak bisa, tetapi Nabi Isa tidak menyebut kesalahannya apa. Ya, menurut hadis ini, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Beliau bilang ke Muhammad saja.
ketika kepada Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad menyanggupi, ya aku akan menghadap Allah. Lalu beliau menghadap kepada Allah, sujud. Allah mengatakan, angkat kepalamu, mintalah, permintaanmu akan aku turuti. Lalu Rasulullah minta supaya dipercepat proses hisab, ya permintaanmu aku turuti. Langsung saat itu proses hisab dimulai. Nah, itu kan pemberian yang tidak diberikan kepada siapapun, dan syafaat ini disebut syafaatul uzma. Uzma itu artinya sama dengan azim. Ya, azim mudzakkar, uzma muannas. Pertolongan yang agung. Atau juga ada yang menyebut syafaatul kubra, syafaat yang besar. Saya teruskan, ini terjemahannya juga ada, ya, nanti bisa dibaca. Satu lagi pemberian di akhirat. Ini waktunya sudah hampir selesai. Pemberian di akhirat, Rasulullah itu mendapatkan sungai dan telaga Kautsar. Saya menyebut sungai dan telaga karena di hadis yang sama Rasulullah itu menyebutnya telaga, tapi juga menyebutnya sungai. Berarti itu ada telaga, kemudian itu sumber air, lalu mengalir ke sungai. Nah, karena telaganya itu namanya Kautsar, maka sungainya disebut Al-Kautsar. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan kesempatan minum air dari telaga Kautsar itu. Dan seseorang yang minum dari sungai itu selamanya tidak akan pernah haus. Jadi ini luar biasa. Bahwa air surga itu buat orang tidak pernah haus itu, ada orang di dunia yang pernah mencicipi air surga. Dan dia cerita, sejak minum air itu dia tidak pernah haus. Puasa pun tidak pernah haus. Siapa itu Pak? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu seorang budak yang dimiliki oleh bapak ibunya Nabi Muhammad SAW, Allah dan Aminah. Itu budaknya masih muda, namanya Ummu Aiman. Terus Ummu Aiman ini ikut merawat Nabi Muhammad sampai ketika Rasulullah itu di rumah Abu Thalib, dia masih menemani. Jadi selalu mendampingi. Nah, Rasulullah ketika hijrah, Ummu Aiman ini tertinggal. Dan memang wanita kan tidak diwajibkan untuk hijrah. Tapi dia kepingin menyusul. Dan ketika menyusul dia sendirian. Coba itu, begitu beraninya. Dari Makkah ke Madinah, lewat padang pasir, dia sendirian. Suatu saat malam hari, dia haus sekali. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku haus, minta minum. Terus turun timba. Ya, timba turun ada pakai tali. Dari atas, turun makin dekat-dekat, pas di depan dia. Di depan dia, terus dia minum air itu. Habis dia minum, ini naik lagi. Dia heran, siapa itu yang memberi? Dan itu air apa? Dan sejak itu dia tidak pernah haus. Nah itu lalu ulama menangkapnya itu air dari surga. Nah, ya itu luar biasa Ummu Aiman. Ya beliau kan jasanya besar, ya merawat Nabi Muhammad mulai dari kecil dan ikut Nabi Muhammad sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah menjadi nabi. Terus Nabi Muhammad mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau menikah dengan wanita penghuni surga? Yang langsung menjawab, saya. Itu Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi. Lalu nikahlah mereka, punya anak namanya Usamah. Ya. Usamah bin Zaid, bukan Usamah bin Laden. Ya. Usamah bin Zaid. Jadi Usamah dan Zaid dan Ummu Aiman itu disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira sementara begitu. Jadi bahwa Allah itu menjanjikan Rasulullah akan memberi sesuatu, tidak disebutkan di sini, pokoknya akan memberi kepada Nabi Muhammad
dan Nabi Muhammad pasti ridho. Nah, kita lihat tiga saja yang besar ini, ya iya saja pasti ridho beliau. Ya. Belum lagi ada jaminan bahwa umat Nabi Muhammad itu sebagian besar masuk surga. Terima kasih. Barangkali ada yang komentar atau yang bertanya. Baik, Allah khairan kasiran kepada guru kita, Pak Ustaz Abdullah. Dalam kesempatan kali ini ada satu pertanyaan dari Pak Yusuf Taha. Bismillah, Syekh Rizza. Izin bertanya, Quran surah 93 ayat 4 sampai 5 menjelaskan janji Allah, kebenaran Islam dan kehidupan akhirat. Tetapi kenapa kebanyakan manusia zaman now lebih memburu dengan menghalalkan segala cara kehidupan dunia? Kedua, dalam tahun pemilu para kontestan banyak membagi-bagi uang dan hal tersebut memang hal yang menarik. Bagaimana Rasulullah SAW lakukan membagikan ghanimah kepada orang yang baru masuk Islam untuk menarik hati mereka. Terima kasih. Yang pertama, orang-orang kenapa lebih suka, lebih mencintai dunia? Karena begini Pak, sebagian besar manusia ini lebih cepat, lebih suka yang cepat. Ya, saya kira tiap hari kita pernah menyinggung itu. Kebanyakan manusia itu lebih suka yang cepat, tidak mau yang lambat. Contohnya gampang, kalau kita punya HP, beberapa di antara kita itu begitu tahu bahwa misalnya Apple mengeluarkan produk baru iPhone yang kecepatannya begitu, itu kalau di Eropa atau di Amerika itu antri itu untuk membeli, itu antrinya sampai panjang sekali. Nah, itu kecenderungan itu sehingga Allah menyebutnya kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Dunia itu di ayat itu disebut oleh Allah ajilah, yang cepat, ya, yang cepat. Jadi dunia itu di surat Ad-Duha disebut al-ula, yang pertama. Tapi di kebanyakan ayat Al-Quran disebut ad-dunya. Ad-dunya itu dekat. Dekat karena apapun yang kita mau itu dekat. Terus di surat Al-Qiyamah Allah menyebut dunia itu ajilah, sesuatu yang cepat. Itu watadharunal akhirah, kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Yang diuber kehidupan dunia, meninggalkan akhirat. Karena dunia ini cepat. Ya. Kalau akhirat nanti itu kan masa depan. Hanya sedikit orang yang bisa memikirkan masa depan. Masa depan itu butuh kecerdasan. Dan tidak semua orang melatih diri untuk melihat masa depan. Coba kalau kita uh, tanya kepada yang ahli ekonomi, eh, siapa ahli ekonomi di sini? Pak Dadang. Ya, misalnya atau orang pebisnis. Nah, ini kalau Pak Boyke ini kan gabungan nih. Ya. Atau kalau di bank itu kan orang menangani apa membantu orang-orang yang berinvestasi. Orang berinvestasi itu kan melihat masa depan. Misalnya aku mau bikin pabrik. Kenapa bikin pabrik itu? Di sini belum ada di Indonesia. Aku kalau bikin ini kan nanti aku satu-satunya perusahaan yang memproduksi itu. Selama ini import, dipelajari importnya berapa, terus kebutuhan di dalam negeri berapa, terus aku mau bikin pabrik yang kapasitasnya sekian. Itu kan masa depan. Terus dia rela mengeluarkan duit untuk itu, melihat kalau ini pabrik jadi laris nanti. Nanti akan laris. Itu melihat ke depan. Jadi Pak dengan perhitungan-perhitungan bahwa demandnya sekian, supply-nya sekarang sekian. Nanti kalau ini pabrik ini jadi 5 tahun, nanti wah, saat itu aku akan mempunyai bisnis yang laku. Nah, yang bisa memikir itu hanya orang-orang yang yang pernah latihan. Kebanyakan kita nggak pernah latihan, nggak mikir masa depan. Padahal latihannya gampang kok.
Kalau kita melihat saja misalnya, kita melakukan sesuatu, itu nanti apa yang kita lakukan akan menjadi sebab. Sebab itu nanti akan diikuti dengan akibat. Akibat itu masa depan. Akibat itu masa depan. Jadi kalau sekarang saya haus, terus minum, dalam waktu tidak lama, haus saya hilang. Jadi minum berakibat hilangnya atau segarnya saya. Nah ini kalau kita berlatih, kita bisa melihat masa depan. Kalau aku rajin sholat, rajin puasa, saya berperilaku baik, karena Allah semuanya, maka masa depanku akan cerah, masuk surga. Kalau aku mencuri, ya, kalau aku berbohong dan sebagainya, ini masa depannya neraka. Karena surga atau neraka itu hanya akibat. Tapi akibat itu panjang. Nah, orang itu jarang yang melatih diri untuk mempelajari sebab akibat. Nah, oleh karena itu, karena jarang, maka orang lebih suka yang sekarang. Ya. Terus, apalagi masa depan itu orang banyak yang ragu-ragu. Ragu-ragu, iya apa terjadi apa enggak. Maka orang tidak mau mikir ke sana. Yang diuber hanya dunia. Lalu yang kedua, em, bagian ghanimah. Ghanimah itu kan kalau selesai perang, kalau sembako itu kan sebelum coblosan. Beda, beda. Dan ghanimah itu kalau di Al-Quran, itu kalau sebelum perang itu kan mereka suka adu argumentasi, menjatuhkan mental lawan yang ditiru oleh Muhammad Ali, petinju. Muhammad Ali itu sebelum bertinju, dia memanas-manasi emosinya musuh biar marah. Nah orang kalau marah itu tidak terkontrol perilakunya, tinggal pukuli aja dia tidak terkendali. Nah sebelum perang itu juga begitu. Nah orang-orang Mekah itu kalau perang kami pasti menang, jumlahmu sedikit, kami kuat-kuat dan sebagainya supaya gentar. Tapi Allah mengajari Nabi Muhammad dan pengikutnya, malah kamu itu takut mati. Kalau kami nggak takut mati, ya kami itu hidup atau mati semuanya baik. Ihdal husnayain. Hidup baik, mati juga baik ya. Ihdal husnayain. Salah satu dari kedua kebaikan. Aku mati surga. Aku masih hidup, aku menang dapat ghanimah. Jadi alternatifnya itu dua-duanya bagus. Nah, si perang itu tidak karena ghanimah. Salah satu contoh, misalnya Rasulullah itu ngomong memancing ide Amr bin As. Amr bin As itu kan yang memusuhi Nabi sampai ketika para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Dia nyusul ke Habasyah, minta kepada raja supaya itu tuh orang Mekah suruh pulang, jangan dilindungi di sini. Padahal di situ ada adiknya dia sendiri. Adiknya Amr, adik yang seayah tapi beda ibu. Itu ikut hijrah. Tapi Amr minta begitu. Terus ya alasannya apa? Mereka itu memecah belah umat Makkah dan sebagainya. Tapi terus rajanya memanggil, coba sini. Juru bicaranya itu kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, enggak, kami nggak mau pulang karena apa? Mereka itu menyiksa saudaranya sendiri. Jadi contohnya itu adiknya Amr itu tiap hari digebukin tuh dan tidak dikasih makan. Nah, itu maka hijrah. Nah, terus tadi pertanyaannya ghanimah. Nah, itu si eh, apa namanya? Amr ya. Saya mau cerita tentang Amr. Ketika Amr masuk Islam, dia masuk Islam tahun ke-6. Terus Rasulullah bilang, kamu kamu memimpin perang karena dia kan jagoan perang. Jagoan perang kalau kamu mau memimpin perang nanti kamu bisa dapat ghanimah. Jadi Rasulullah mancing-mancing gitu. Jawabannya Amr apa?
saya tidak mau memburu ghanimah. Saya mau membela Rasulullah. Jadi dulu habis memusuhi, setelah sadar, dia bilang, aku hanya membela Rasulullah. Nah, itu orang-orang yang dulunya memusuhi Nabi, kemudian berbalik seperti itu banyak. Antara yang ekstrim sekali itu Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ya, anaknya Abu Jahal itu sampai dengan Fathu Makkah dia masih melawan. Terus masuk Islamnya itu hanya karena dadanya dipegang Rasulullah. Katanya habis dipegang begitu, adem sekali. Dia bilang, dia minta kepada Nabi, boleh nggak aku minta waktu 2 bulan untuk berpikir masuk Islam. 1 bulan, dia minta 1 bulan. Aku kasih 3 bulan, silakan. Nah, Ikrimah itu pada waktu Fathu Makkah, dia melawan, satu-satunya yang melawan dia. Dia punya pasukan sendiri, hanya ya, dia yang melawan. Kebetulan yang masuk dari pintu itu Khalid bin Walid, teman akrabnya dia. Kalah dia, terus dia lari ke Yaman, mau bunuh diri. Tapi oleh istrinya disusul, terus dia minta kepada Nabi supaya diberi waktu tangguh 1 bulan untuk mikir-mikir masuk Islam. Terus Nabi bilang, aku kasih 3 bulan. Tapi terus dadanya dipegang oleh Nabi, sekarang saya baca syahadat. Terus dia bersumpah, saya dulu memusuhi orang yang paling baik, saya akan berjuang membela orang yang terbaik ini untuk dan saya dulu menghabiskan uang banyak untuk memusuhi Nabi Muhammad. Sekarang saya akan menggunakan lebih banyak lagi harta saya untuk membela Nabi Muhammad. Jadi pikirannya bukan ghanimah. Ya. Nah, jadi jangan jangan dikira karena ghanimah Pak Yuswil mungkin ini, saya tahu Pak Yuswil ini hanya ingin kita singgung saja. Kalau kita membaca bukunya orientalis, orang-orang Barat yang mempelajari tentang Islam, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu perang itu orientasinya mencari ghanimah. Itu tuduhan mereka. Ya, jadi kalau kita menganggap seperti itu, ya kita terpengaruh oleh pikirannya orientalis. Ya, demikian mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita pelajaran yang perlu kita ambil adalah bahwa kita jangan mudah putus asa karena kalau kita tetap bertakwa dan sabar maka Allah akan memberi kita lebih baik di periode akhir kita, baik periode akhir di masa hidup kita di dunia maupun periode akhir ketika kita hidup di dunia. Mudah-mudahan ini menambah iman kita dan Allah memantapkan iman kita, membiarkan iman itu bersemayam di hati kita dan melindungi kita dari kekafiran. Dan ini sampai akhir hayat, mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Pak Riksa. Terima Masih, kasih Bu. Pak. Terima kasih Pak Riksa. Insyaallah ketemu besok Pak. Insyaallah, amin. Terima kasih Bu. Tuan Guru, sehat selalu. Izin lift ya Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz Ajud. Ustaz.